Halo semuanya, selamat datang di kuliah Matematika 3. Kali ini kita mulai pelajaran dengan barisan. Nah, apa itu barisan? Ya, ada barisan orang, ada barisan antrian tiket, banyak hal yang bisa kita sebut sebagai barisan. Tapi di sini kita eh, ambil objeknya adalah bilangan ya, karena kita mainnya di matematik. Nah, barisan di sini adalah kumpulan bilangan yang terurut ya. Kumpulannya banyak tak hingga banyaknya gitu ya. A1, A2, A3, A4 dan seterusnya, tapi memiliki urutan. Nah, dalam hal ini seringkali yang ini kita tulis jadi ini saja ya. Kita singkat tulisannya dengan masing-masing AN-nya adalah suku ke N dari barisan. Nah, bagaimana kita membaca ini? Gampangnya adalah seperti ini ya. N sama dengan satu yang ada di sini, itu adalah suku awalan dari barisan. Jadi, eh, yang pertama di sini adalah A1. Lalu setelahnya N-nya kita tambahkan satu jadi A2, A3, A4, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya awalnya itu adalah N sama dengan 0, kita tulisnya jadi A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Kalau dia min 2, jadinya seperti ini. Sesimpel itu. Nah, karena di sini kita akan sering menggunakan N sama dengan satu sebagai awalan, biasanya barisan itu kita singkat jadi ini. Jadi kalau sudah membaca ini berarti awalannya N sama dengan satu gitu. Kalau N awalannya bukan satu, kita akan tulis lengkap ya. Nah, suku AN sendiri ini kalian bisa pandang sebagai fungsi dalam bilangan bulat N. Contohnya misalkan AN-nya seperti ini. Nah, ini sama halnya dengan fungsi ya. Kalau fungsi kan fx sama dengan x tambah 2. Kalau kita ganti x-nya jadi satu, kita isi 1 tambah 2 gitu kan. Nah, sama kalau n-nya kita ganti dengan 7, maka n yang di sini kita ganti dengan 7 juga. Jadi, ya, seperti fungsi dalam bilangan n. Kan? Ya, begitu kan ya. Nah, tapi bedanya n-nya di sini harus bilangan bulat. Kalau di sini x-nya boleh kayak setengah, kayak 3/2 itu boleh. Nah, di sini nggak boleh. Itu. Bedanya itu aja. Nah, kalau kita lanjutkan AN-nya, gitu, kita bisa tulis seperti ini ya. Tidak harus kurung kurawal AN, nggak harus. Boleh saja langsung diganti dengan rumus seperti ini. Nah, dalam hal ini kita selalu lihat waktu N-nya 1 seperti apa, N-nya 2 seperti apa, N-nya 3 seperti apa, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, selain itu, kita juga bisa dimulai dengan diberikan suku awal dulu, misalkan. Lalu, untuk suku-suku setelahnya, untuk 2, 3, dan seterusnya, didefinisikan pakai suku sebelumnya, seperti ini. Dalam arti, misalkan A2 ya. A2 itu kan berarti N-nya diganti 2, yang di ruas kanan, N ini juga diganti 2. Artinya kita menjumlahkan A1 ditambah 3. Kita menjumlahkan suku sebelum A2 dengan 3 gitu. Nah, sama halnya untuk A3. A3 kita menjumlahkan suku A2 dengan 3. Jadi kita memanfaatkan suku sebelum untuk mendapatkan suku yang sekarang. Nah, setelah dihitung lebih lanjut, kalian akan mendapatkan ini ya, 1, 4, 7, 10, 13 juga. Dan kalau kalian teruskan sampai ke belakang-belakang sekalipun, contoh satu dan contoh 1, 4 itu akan menghasilkan barisan yang sama gitu. Nah, tapi cara pendefinisian AN-nya berbeda ya. Yang di 1, 3 itu langsung eksplisit AN-nya sama dengan apa gitu. Ya sesuai namanya lah ya, jadi formula eksplisit gitu. Betul? Nah, selanjutnya yang di contoh 1, 4 ini karena kita memerlukan suku sebelum untuk mendapatkan suku sekarang, itu biasanya disebut sebagai rekursif gitu ya. Eh, dia muter lagi, perlu suku lagi gitu ya. Nah, itu formula rekursif. Oke, good. So far so good. Nah, setelah ini ada cobalah ya. Kita minta eh, kalian untuk mencoba mengisi gitu ya suku pertama, suku kedua sampai suku kelima gitu. Nah, kayaknya ada suara anak-anak di luar lagi main teriak gitu ya, mungkin masuk tuh.
mungkin juga tidak. Ya, sering terganggu konsentrasinya kalau online seperti ini. Oke, ini kalian coba kerjakan. Nah, di sini yang nomor 2 ini juga formula rekursif ya. Formula rekursif itu tidak harus satu suku saja. Jadi boleh memanfaatkan dua suku sebelumnya, bahkan tiga suku sebelumnya. Bahkan tidak harus urut seperti ini pun boleh gitu. Yang penting masih memanfaatkan suku sebelumnya gitu ya, kira-kira. Lanjut. Oke. Eh, lanjut ya. Nah, karena tadi kita tahu bahwa AN adalah fungsi terhadap bilangan bulat N, maka sebenarnya kita bisa mencari fungsi F yang Fn-nya sama dengan AN gitu. Fungsinya yang benar-benar satu kurva gitu ya. Misalkan AN-nya 1 min 1 per N, N-nya 1 adalah 0, N-nya 2 adalah setengah, N-nya 3 adalah 2 per 3, N-nya 4 adalah 3 per 4 ya, makin naik gitu. Maka kita bisa mewakili AN ini dengan fungsi fx, yaitu 1 min 1 per x. Seperti ini. Ya. Jadi waktu F1 sama, F2 sama, F3 sama, F4 sama dengan titik-titik di barisan. Nah, secara fungsi AN dan F itu beda ya jadinya ya. Yang AN itu gambarnya hanya per titik ya di sebelah kiri ini per titik. Nah, kalau fungsi dia satu kesatuan itu. Penanya kalau kita gambar nggak perlu angkat pulpen gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat limit dari barisan ya. Barisan AN akan kita sebut sebagai konvergen itu ke suatu bilangan L. Kalau kita bisa mencari fungsi F yang seperti ini tadi ya. Fungsi F yang seperti ini sehingga limit dari F-nya itu sama dengan L gitu. Dalam hal ini kita juga bisa menulis limit dari AN sama dengan L ya, tidak harus limit dari F. Nah, kalau bisa menemukan seperti ini kita sebut dia konvergen ke L. Nah, kalau misalnya tidak ada bilangan L apapun yang bisa membuat AN konvergen ke nilai itu, maka kita sebut AN-nya divergen. Ya, kata konvergen dan divergen mungkin bukan hal yang baru karena kalian sudah pernah ketemu di integral tak wajar. Sistemnya sama persis dengan itu. Ya, jadi intinya konvergen itu akan menyatu berkumpul ke suatu nilai gitu ya, ke suatu nilai gitu. Berkumpul atau menyatu ke suatu nilai. Jadi di ujung-ujung itu nilai AN itu akan sangat berdekatan gitu. Nah, kalau divergen itu kayak menyebar gitu ya. Dan dia adalah lawan kata dari konvergen. Jadi kalau tidak konvergen, dia divergen. Kalau tidak divergen, dia konvergen. Nah, gitu. Jadi saling lawan kata. Oke. Jadi dia menyebar jauh lah gitu ya. Nilai-nilai suku di AN-nya itu saling jauh. Nah, kalau misalkan limit AN-nya itu tak hingga atau minta hingga itu juga termasuk divergen ya. Jadi tidak harus tidak bisa mencari L. Kalau hasilnya tak hingga atau minta hingga juga termasuk divergen gitu. Dan seringkali karena N ini hanya satu arah yaitu hanya menuju tak hingga, kita nggak bisa N menuju 1, N menuju 2 itu nggak bisa mencari limitnya. Jadi seringkali limit ini ditulis singkat jadi ini karena toh sudah pasti dia menuju tak hingga. Nah, contohnya di sini sederhana saja. Kalau AN-nya seperti ini, kita bisa pilih F-nya, ganti aja N-nya jadi X gitu. Lalu kita hitung limit ini. Ya, ini gampang ya. 1 per tak hingga jadi 0 ya. Gampang sekali. Jadi barisan ini konvergen ke 0. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini sebenarnya sama saja kalau kita mengerjakan N menuju tak hingga N10 0 ya. Gitu. Kayak kita pandang N itu sebagai ininya variabelnya. Ya, sama aja gitu ya. Jadi boleh-boleh saja kalau di contoh ini kita hitungnya limit yang ini ya. Tidak perlu ganti jadi X ya. Boleh-boleh saja. Nah, ini hasilnya adalah 3 ya. Tidak sulit ya ini aturan menghitung limit. Sama aja ya, membagi pangkat tertinggi kan.
ya. Yang ini juga nih, bagi pangkat tertinggi, tapi di sini saya tidak ya, saya bagi pangkat yang ini aja, N aja. Gitu. Yang ini nol, ini tak hingga, bagi 2 gitu, jadi tak hingga. Oke. Nah, kalau dia tak hingga, dia divergen tentunya. Nah, kalau misalkan barisannya adalah sinus N, kita tahu nilai sinus itu naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Waktu N-nya menuju tak hingga, kita nggak tahu ini nilainya akan menuju siapa. Oleh karena itu, ini limitnya nggak ada. Dengan kata lain, limit AN tidak ada, yang bisa kita sebut juga divergen. Nah, sifat aljabar limit itu bisa kalian pakai semua ya, yang ada di matematika 1. Misalkan limitnya bisa dipisah, nah itu boleh. Ya. Lalu tekniknya juga boleh, misalkan teorema Apit itu boleh dipakai, aturan L'Hopital yang di matematika 2 juga boleh dipakai, tapi harus ingat L'Hopital itu hanya bentuk-bentuk tak tentu ini aja yang boleh dipakai ya. Kalau bukan bentuk itu nggak boleh pakai L'Hopital. Contoh, misalkan ini, kita lihat isinya itu menuju 1, pangkatnya menuju tak hingga. Jadi 1 pangkat tak hingga nih. 1 pangkat tak hingga berarti bentuk tak tentu kan? Nah, ingat cara mengerjakan 1 pangkat tak hingga itu adalah kita memasang len ke kedua ruas gitu. Jadi ini dipasangkan logaritma natural ke kedua ruas. Kemudian karena ini len dari something pangkat something, pangkatnya boleh keluar. Jadilah seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian kita pasang limit ya. Kalau cuma tulis limit ini kalian sudah tahu lah, n-nya menuju tak hingga. Karena cuma itu tok yang bisa kita kerjakan. Oke. Nah, di sini jadinya tak hingga kali 0 ya, karena len 1 itu 0 ya. Len 1 itu 0. Oke. Nah, kalau tak hingga kali 0 itu salah satu caranya adalah mengubah ini menjadi di bawah atau mengubah ini jadi di bawah. Nah, karena kita akan menggunakan L'Hopital, kalau lennya yang dipindahkan ke bawah tentu susah ya. Mau menurunkan len 1/len itu susah turunannya. Jadi lebih mudah ini yang kita pindahkan ke bawah. Jadi 2/n. Lalu dengan L'Hopital saya turunkan ini sama saya turunkan yang ini. Yang atas len itu jadi 1/, dikali turunan rantainya. Yang di bawah jadi ini karena ini sama. Paling habis. Lalu sisanya ini tok ya. Nah, limit n menuju tak hingga dari ini ya 1. Sehingga ingat ini masih len ya. Sehingga kita harus cari limit ini ya pangkat 1 jadinya. Jadi jawabannya konvergen dengan konvergennya ke bilangan E. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kalian ada beberapa cobalah ya. Silahkan kalian kerjakan ya latihan. Di sini hintnya pakai Apit ya. Ada 1 memanfaatkan teorema Apit. Oke, selanjutnya. Nah, di sini teorema yang cukup penting ya. Misalkan kita punya barisan AN, lalu BN itu menyatakan suku-suku genap dari AN. Jadi cuma A2N begini ya. Dia ambil suku genap dari ini tok. Lalu CN seperti ini. Ini mengambil suku ganjil aja dari AN. Gitu. Nah, barisan AN kita sebut konvergen ke L jika dan hanya jika limit di suku genap dan suku ganjilnya itu sama. Jadi kalau limit suku genap dan suku ganjilnya beda, dia tidak konvergen. Ya, agak sedikit berbeda lah dengan limit yang biasa kalian tahu. Biasanya kan limit kiri, limit kanan beda atau sama gitu. Nah, ini kan limit menuju tak hingga, jadi nggak ada tuh kiri dan kanan. Ya. Di sini cuma kita lihat per suku aja, suku ganjil, suku genap. Gitu. Ya. Oke. Di sini kita punya contoh ya, contoh. Jadi tentukan kekonvergenan dari yang ini. Nah, ini kalau kita langsung hitung limit, kita nggak bisa. Limit min 1 pangkat N itu sama dengan apa? Nggak ada. Kita nggak tahu. Oleh karena itu, kita harus melihatnya terhadap suku genap dan suku ganjil. Perhatikan waktu suku genap,
min 1 pangkat N ini kan min 1 pangkat genap itu 1 ya. Sehingga nilai dari Bn itu kita ambil yang positif ya. A2N, N-nya diganti semua dengan 2N gitu. Ya, jadi di bawah 2 kali 2N jadi 4N min 1. Gitu ya. Nah, kalau misalnya suku ganjil min 1 pangkat N itu jadi min 1 ya. Min 1 pangkat 3 kan min 1 gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari Cn-nya, N ini diganti 2N min 1, N yang di bawah juga ganti 2N min 1, sehingga dapat seperti ini. Jangan lupa dikali min 1 dari depannya. Nah, sekarang kita tinggal periksa limit dari Bn sama limit dari Cn. Ternyata berbeda, dia setengah sama min setengah. Nah, kalau di sini beda, karena ini sifatnya jika dan hanya jika, maka yang depannya ini salah. Lawan kata dari konvergen ya divergen. Jadi kalau limit dari suku genap dan suku ganjil beda, dia divergen. Sederhana sekali. Nah, coba manfaatkan teorema 110 itu untuk mengerjakan yang ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa sifat dari barisan lagi yang perlu kita lihat. Ini mirip sekali dengan fungsi ya. Kita bisa mencari monoton naik atau monoton turun. Gitu. Nah, di sini kalau kita mau mencari monoton naik, kita bisa melihat ya atau mencari monoton turun. Kita bisa melihat fungsi representasi dari AN lah, istilahnya gitu ya, fungsi kontinunya gitu. Lalu kita coba turunkan fungsi ini. Ya. Kalau misalnya turunannya positif, berarti monoton naik. Kalau negatif, berarti monoton turun. Nanti AN-nya mengikuti sifat kemonotonan dari fungsi F. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan AN-nya 1 per N ya. Kita pilih fx-nya ganti aja N jadi X gitu. Lalu kita turunkan. Ya, 1 per X turunannya min 1 per X kuadrat. Sederhana. Ini selalu bernilai negatif mau X-nya berapapun. Ya, kecuali X-nya 0 ya. X-nya 0 kan kita nggak lihat. Oke, dia selalu bernilai negatif. Karena dia negatif, berarti F-nya monoton turun, yang mengakibatkan AN-nya juga monoton turun. Kira-kira seperti itu. Oke, nah di sini coba kalian periksa turunan, ya. Apakah dia barisannya monoton naik atau monoton turun. Lalu, ini ya, ada sifat satu lagi selain monoton naik, monoton turun, ada sifat terbatas atas sama terbatas bawah gitu. Jadi asalkan kita punya nilai M, kalau terbatas atas itu berarti AN-nya harus lebih kecil dari M untuk setiap N apapun. Ya. Jadi istilahnya kalau di grafik ini ada M, N itu selalu ada di bawah sini. Nah, kalau batas bawah berarti AN-nya harus ada di atas ini. Gitu. Ya. Ya, sesuai namanya lah. Terbatas atas, terbatas bawah. Sesuai namanya. Nah, contohnya misalkan barisan 1 min 1 per N. Oke, ini adalah barisan yang terbatas di atas. Kenapa? Karena saya bisa pilih nilai 2, sehingga nilai AN itu selalu lebih kecil daripada 2. N-nya apapun ya. 1 kurang 1 per N itu kan berarti lebih kecil dari 1 kan? 1 dikurangi something positif soalnya. Pasti lebih kecil dari 1. 1 sendiri lebih kecil daripada 2. Jadi, untuk N apapun, dia akan lebih kecil daripada 2. Terbatas di atas. Nah, selain itu, barisan ini juga terbatas di bawah, karena saya bisa pilih min 1. Gitu. Ingat, 1 per N itu 1 dibagi something yang lebih daripada 1. Jadi, 1 per N ini sendiri pasti lebih kecil daripada 1. Dengan kata lain, 1 kurang 1 per N itu pasti positif. Nah, jadi ini lebih dari 0, 0 lebih dari min 1. Jadi dia terbatas di atas dan terbatas di bawah. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak pilih 1 saja, Pak? Kenapa nggak pilih 0 saja, Pak? Itu boleh ya. Pada contoh sebelum ini, nilai 1 boleh kalian pilih untuk menunjukkan terbatas atas. Toh, dia tetap lebih kecil dari 1 untuk apapun. Boleh juga pilih 0.
Kenapa ditulis seperti ini? Karena saya mau mengatakan bahwa kalian boleh memilih nilai batas itu apapun. Tidak harus satu, tidak harus ini. Boleh yang lebih tinggi lagi. Boleh-boleh saja. Oke. Ya. Nah, di sini ada teorema yang menghubungkan kemonotonan dan keterbatasannya. Jadi, kalau AN itu adalah barisan yang monoton naik dan terbatas di atas, maka barisan tersebut konvergen. Gitu. Sedangkan kalau dia cuma monoton naik tapi tidak terbatas di atas, maka dia divergen. Ya. Jadi istilahnya dia naik terus gitu. Nggak ada batasnya sama sekali, naik terus. Berarti kan limitnya menuju tak hingga tuh. Jadi dia divergen. Oke. Nah, teorema sebelum ini juga bisa kita manfaatkan untuk pasangan monoton turun dan terbatas di bawah. Jadi naik dan atasnya diganti jadi turun dan bawah. Itu boleh. Oke. Contoh, misalkan ini. Ya, kita lihat lagi fx-nya, n-nya diganti jadi x, lalu turunkan, ya. Turunan ini tidak susah gitu. Tidak susah ya, ini u per v soalnya ya, tidak susah. Gitu. Nah, dapatnya min x kuadrat tambah 1. Waktu x-nya lebih dari 1, ini tentu negatif ya. Jadi, tandanya seperti ini. Akibatnya dia monoton turun. Gitu. Sudah, monoton turun sudah ya. Monoton. Monoton turun sudah. Nah, karena monoton turun, pasangannya adalah batas bawah. Batas bawah. Terbatas nggak di bawah? Nah, untuk terbatas di bawahnya mudah ya. Perhatikan bahwa n per n kuadrat tambah 1 ini, untuk n-nya bilangan asli, itu selalu positif. Jadi, ini pasti lebih daripada 0. Gitu. Jadi, dia terbatas di bawah. Nah, karena dia yang monoton turun dan terbatas di bawah, maka dia konvergen. Berdasarkan teorema ini. Nah, ini mungkin teorema yang keren ya. Kenapa keren? Karena sebelum kita punya teorema ini, biasanya kita harus menghitung limit dari AN-nya langsung. Tapi dengan teorema ini, kita nggak harus hitung limit AN-nya sama dengan berapa. Tapi kita bisa tebak dia konvergen atau divergen. Gitu. Oke? Nah, ini coba kerjakan ini menggunakan teorema 118 ya. Gitu. Tapi formulanya sekarang rekursif. Kalian harus mengecek apakah dia monoton naik atau turun, lalu lihat apakah dia terbatas di atas atau terbatas di bawah, atau tidak terbatas sama sekali. Gitu ya. Coba gunakan teorema 118. Kalau tidak bisa digunakan, tulis saja tanpa kesimpulan gitu ya. Nah, di sini ada eh, kerjaan lagi ya. Coba ditambah diinikan ya. Oh, ini. Oke. Ini saya ada salah ketik, nanti saya akan perbaiki ya. Nah, dalam pengetikan ini tentu akan ada beberapa hal yang saya salah ketik ya. Kesalahan manusia itu sangat wajar. Jadi saya juga akan memaklumi kesalahan kalian. Tapi kalau di ujian tentu harus saya nilai ya. Nah, dalam hal ini, dalam belajar matematik, jangan takut untuk salah. Tapi kalian harus lebih takut kalau kalian tidak berani mencoba gitu. Jadi harus berani coba kerjakan. Kalau gagal, kalau bingung, tanya. Simple, sesimpel itu. Ya, oke. Pokoknya belajar sampai ngerti. Nah, setelah yang coba lah ini, nanti ada ini tantangan satu, tantangan. Oke, ya coba kerjakan. eh, Nanti kita bahas bersama. Sekian dan terima kasih. Bye bye.